Sebelum ibadah, ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapih. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali dalam ibadah anak online bersama Channeling Jesus. Nama saya Shelo dan saya Kayla. Tema kita hari ini adalah berharap kepada Tuhan karena kita akan melihat kebaikannya. Kebaikan siapa sih Kak? Kebaikan Tuhan dong. Makanya teman-teman harus terus berharap kepada Tuhan ya. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap memuji Tuhan, yuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kembali, pimpin dari awal hingga selesai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Teman-teman, kita harus rajin baca Alkitab, berdoa, dan puji dan menyembah Tuhan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci,
suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Teman-teman, mari kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
Teman-teman, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga berkati kami supaya kami bisa tertib dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Nah, hari ini siapa yang tahu kata kunci kita hari ini apa? Berharap kepada Tuhan karena kita akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang sangat baik sekali. Siapa yang pernah merasakan kebaikannya Tuhan? Wah, kalian banyak seringkali mengalami kebaikannya Tuhan. Tuhan itu baik banget sama kalian. Karena itu sampai hari ini kalian terus berharap kepada Tuhan. Nah, kalian juga mengharapkan adik-adik di rumah semuanya yang menonton ibadah ini
juga terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang baik dan Dia akan menunjukkan kebaikannya kepada kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kalian mau coba semuanya tutup matanya. Mau mengajak semuanya tutup mata. Coba ya, semuanya tutup matanya. Sekarang kalian berdiri semuanya. Siap gak? Tutup matanya. Coba kalian bisa maju 2 langkah ke depan. Matanya tetap tutup ya. Pelan-pelan. 2 langkah ke kanan. Bisa gak? Tetap matanya ditutup. Sekarang tangan kalian ke depan. Lalu kalian pegang benda yang ada di depan kalian. Apa aja itu? Bisa gak? Kalian tahu gak? Di depan kalian gak ada apa-apa ya? Ada apa ya ini ya? Aduh, gak bisa lihat. Kalian bisa lihat gak di depan kalian ada apa? Susah ya ternyata ya. Aduh, kalau mata kita tertutup, kita tidak bisa lihat apa-apa. Kita nggak tahu di depan kita ada apa, di samping kita ada apa, atau di belakang kita ada apa. Kita tidak tahu. Nah, adik-adik, begitulah keadaan dengan orang yang buta. Orang yang buta juga tidak bisa melihat di depan kita ada siapa, di depan kita ada apa. Ini buah apel itu warnanya apa? Mungkin dia bilang begini, buah apel itu warnanya merah. Katanya. Iya, karena katanya orang. Karena dia tidak pernah lihat sesungguhnya apel itu warnanya merah, adik-adik. Wah, kasihan ya kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu warnanya apel apa, warnanya buah jeruk apa, kita tidak bisa tahu. Nah, adik-adik, kita mau belajar tapi sama Bapak ini. Walaupun dia itu buta, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak ini. Coba ya, kita mau buka Alkitab kita di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kak Lia ulangi. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita buka Alkitabnya. Nah, ini ada seorang bapak-bapak yang buta. Namanya Bartimeus. Siapa namanya? Bartimeus. Dia anaknya Bapak Timeus. Nah, bapaknya namanya Timeus. Anaknya yang buta ini namanya Bartimeus. Karena dia itu buta, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti orang biasa lakukan. Jadi yang dia lakukan apa adik-adik? Dia hanya duduk di pinggir jalan lalu dia apain? Pak, kasihan saya Pak. Pak, tolong Pak, saya belum makan Pak, tolong kasihani saya. Itu yang dia lakukan adik-adik. Nah, kalian lihat nih, bapaknya itu setiap hari hanya apa? Meminta-minta. Lalu kalau dia jalan, dia harus pakai tongkat. Dan mungkin dia harus meraba-raba. Karena dia tidak tahu nih di depan ada apa. Jadi tongkatnya kasih tahu, oh ini mentok nih, ada apa nih. Wah, dia harus pakai tongkat waktu berjalan. Dan orang-orang banyak yang mungkin mengejek dia. Oh, dia buta. Wah, pasti hatinya sedih ya adik-adik. Iya, dia tidak bisa apa-ngapain. Dia hanya cuman bisa apa tadi? Meminta-minta. Tapi pada suatu hari, saat dia sedang duduk, dia sedang menunggu orang-orang yang mengasihi dia, mengasihani dia, memberi belas kasihan sama si Bartimeus ini. Tiba-tiba ada serombongan orang ramai-ramai. Wah, ada siapa ya? Dia mau cari
siapa sih? Ada siapa kok suaranya rame banget? Itu orang banyak sekali bergerombol, kayaknya suaranya berisik. Walaupun dia itu buta tapi dia bisa mendengar. Dia mendengar, wah ada orang-orang. Dia mungkin nanya di sekitarnya, ada apa ya? Ada apa nih? Ada siapa? Mungkin orang-orang itu yang rame-rame itu pada bilang, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang lewat di sini. Tuhan Yesus sedang datang kemari di Yeriko ini. Dan Tuhan Yesus itu nggak sendiri. Tuhan Yesus sama siapa? Murid-muridnya. Dan waktu Tuhan Yesus ini jalan, orang banyak-banyak juga berbondong-bondong ikut rombongannya Tuhan Yesus. Karena mereka pengen tahu apa yang Tuhan Yesus sampaikan dan apa yang Tuhan Yesus hendak perbuat. Karena mereka banyak mendengar bahwa Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi, wah si Bartimeus, wah ini kesempatan. Walaupun dia buta, walaupun dia tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan banyak hal, dia tahu, dia pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia menaruh harapannya hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Jadi dia sambil duduk, dia itu teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus banyak orang yang mungkin menegurnya, kamu berisik kamu, aduh udah buta juga berisik banget sih teriak-teriak. Tapi ternyata karena orang berisik, mungkin si Bartimeus bilang, wah mungkin Tuhan Yesus gak dengar nih suara saya. Dia teriak lebih kencang lagi, anak Daud kasihani aku. Wah Tuhan ternyata dengar. Tuhan dengar teriakannya si Bartimeus. Wah Bartimeus senang sekali. Wah Tuhan dengar. Lalu Tuhan Yesus berhenti. Rombongannya juga berhenti semuanya. Karena Tuhan Yesus berhenti, semua rombongan ikut berhenti. Tuhan Yesus bilang, panggillah ia. Wah semuanya orang, kamu, ayo cepat, kamu berdiri. Kuatkan hatimu ya, berdirilah. Hampiri Tuhan Yesus, dia memanggil kamu. Wah, Bartimeus senang sekali. Wah, aku udah berharap sama Tuhan. Wah, Tuhan dengar aku. Wah, dia happy banget. Dia senang sekali. Langsung dia berdiri. Dia hampiri Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini sama Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus bilang, Rabuni, supaya aku melihat. Wah, dengan iman dia katakan, Rabuni, aku mau melihat. Lalu Tuhan Yesus jawab kepada Bartimeus, pergilah, imanmu sudah menyelamatkanmu. Wah, dan seketika Bartimeus yang tadi matanya buta tiba-tiba langsung klik. Wah, puji Tuhan, akhirnya dia bisa melihat. Wah, di depannya ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Wah, dia senang sekali. Wah, Tuhan terima kasih. Akhirnya aku sekarang bisa melihat. Wah, senang sekali Bartimeus. Dan akhirnya Bartimeus ikut rombongannya Tuhan. Karena dia pengen banyak kenal Tuhan. Dia pengen banyak mendengar dan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan pada banyak orang. Dia ikut Tuhan Yesus karena dia sudah melihat kebaikannya Tuhan buat hidupnya. Yang matanya tadi buta, tiba-tiba bisa celik matanya. Dia bisa melihat lagi. Ingat adik-adik, kita mau belajar dari Bartimeus ini. Walaupun dia buta, dia tidak berdaya, dia tidak banyak bisa melakukan hal-hal yang seperti orang-orang lakukan. Tapi apa? Dia terus berharap sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu pasti bisa melakukan hal-hal yang di luar apa yang dia pikirkan. Dia tahu, wah ini aku tahu Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Aku sudah banyak dengar, tapi aku mau lihat sendiri. Aku mau terima sendiri kebaikannya Tuhan. Nah adik-adik kita juga harus belajar dari Bartimeus.
terus menaruh harapanmu sama Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Walaupun keadaan kalian itu sepertinya tidak memungkinkan kalian berharap. Tapi teruslah berharap sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu apa? Baik. Dia pasti akan menunjukkan kebaikannya buat kita semua yang selalu berharap pada Tuhan. Mari adik-adik, terus berharap kepada Tuhan. Kita katakan kata kunci kita hari ini yuk. Berharap kepada Tuhan karena kita akan melihat kebaikannya. Kita tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Pasti kita akan melihat apa? Kebaikan-kebaikannya Tuhan. Yuk, yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Nah, adik-adik yang mau terus berharap sama Tuhan, yuk kita akhiri firman Tuhan kita ini dengan doa. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau terus berharap sama Tuhan. Kami mau terus percaya sama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan pasti akan menunjukkan kebaikannya kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terus jaga hidup kami untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak, setiap orang yang menyaksikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka terus menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu akan terus Tuhan berikan kepada mereka yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik dan amat baik. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Ajar kami untuk belajar kepada Bartimius. Walaupun dia buta, walaupun dia tidak berdaya Tuhan, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia terima kebaikan Tuhan, dia terima mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya, kami akan melihat dan akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang ini kita sedang ada di era Pentakosta yang keberapa? Ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah bisa mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk negara kami dalam keadaan COVID seperti ini Tuhan. Berkati agar kami bisa cepat
berkegiatan seperti biasa Tuhan, dan mengikuti ibadah kami bersama-sama lagi Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk negara kami, pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan berkati agar mereka bisa memimpin negara kita dengan baik Tuhan. Juga aku ingin berdoa untuk keluarga-keluarga dan adik-adik yang di rumah yang sudah menonton dan mengikuti ibadah kami sampai selesai dengan baik Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan. Juga biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami. Biarlah gereja kami ini bisa lebih lagi untuk memberikan bimbingan yang baik Tuhan dan menceritakan firman-Mu Tuhan. Juga berikanlah kami semua kesehatan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.